welcome back to my YouTube channel. Kali ini gue bakal ngeprank temen gue yang Tapi kan ini bukan konten prank ya. Oke, coba ulang. Guys, kali ini gue bakal nyobain semua makanan yang ada di Pohoman. Tapi juga bukan food vlogger. Macam tak betul je budak ni. Oke, kali ini kita serius ya guys. Assalamualaikum. Let's introduce myself. My name is Pramutia Galuh Gayatri with NPM 2341164. Here, I will present the segment given by my lecture, namely about mathematical models. Oke, jadi di sini saya akan membahas tentang model matematika. Di video kali ini, saya akan membahas 5 topik. Yang pertama itu ada pengertian model matematika, yang kedua itu ada kegunaan model matematika, yang ketiga itu ada klasifikasi pembentukan model matematika, yang keempat itu ada contoh permodelan matematika, dan yang terakhir atau yang kelima itu ada cara membuat model matematika. Oke, kita lanjut aja ke topik yang pertama. Oke, sebelum kita lanjut membahas yang lain, kita akan berkenalan dulu dengan pengertian dari model matematika ini. Karena biar kita tahu apa sih sebenarnya model matematika ini. Oke. Pengertian model matematika. Ini menjelaskan atau mendeskripsikan suatu sistem permasalahan menggunakan konsep dan bahasa matematika. Jadi nanti di soal matematika itu bakal ada contoh soal cerita yang akan kita ubah bentuknya ke dalam model matematika atau menggunakan bahasa matematika gitu guys. Nanti bakal saya kasih tahu contoh soalnya di slide terakhir. Oke, yang kedua itu ada kegunaan model matematika. Di sini saya ambil menurut Bitman Simanulang dan Clara Ika Sari Budayanti. Kegunaan model matematika ini ada 5. Yang pertama, itu dia tuh menambah kecepatan, kejelasan, dan kekuatan gagasan dalam jangka waktu yang relatif singkat. Jadi dia tuh bisa menambah kecepatan, kejelasan, dan kekuatan gagasan itu dengan waktu yang sangat singkat guys, gitu. Yang kedua, deskripsi masalah menjadi pusat perhatian. Yang ketiga, mendapatkan pengertian atau kejelasan mekanisme dari suatu masalah. Jadi masalah itu jelas gitu, sumbernya itu dari apa, informasi yang kita dapat juga itu jelas gitu. Yang keempat, dapat digunakan untuk memprediksi kejadian yang akan muncul dari suatu fenomena atau perluasannya. Yang kelima, itu sorry guys. Macam tak betul je budak ni. Yang kelima, sebagai dasar perencanaan dan kontrol dalam pembuatan kebijakan dan lain-lain. Oke, saya rasa kalian paham lah ya sama apa yang saya bacain ini dan atau saya jelaskan gitu. Kalau kurang maaf, saya mohon maaf. Lanjut ke topik berikutnya. Jadi di sini klasifikasi pembentukan model matematika itu ada 3 guys. Pertama yang akan kita bahas itu yaitu tentang model teoretik. Apa sih model teoretik itu? Saya juga nggak tahu, makanya kita bahas sih. Oke, model teoretik itu adalah teori yang diperoleh melalui penggunaan teori-teori yang berlaku. Yang kedua itu ada model mekanistik. Model mekanistik adalah model yang penggunaannya didasari dengan mekanisme pembangkit fenomena. Yang ketiga, itu ada namanya model empirik. Model empirik itu model yang digunakan berdasarkan pengamatan tanpa didasarkan pada teori atau pengetahuan yang membangkitkan suatu fenomena tersebut. Kita lanjut ke topik berikutnya ya guys. Oke, jadi topik yang selanjutnya yaitu ada contoh model matematika. Permodelan matematika itu dapat dilakukan dengan melakukan beberapa langkah berikut ini. Jadi sini ada 5 langkah. Yang pertama itu, jadi permodelan matematika itu dapat dilakukan dengan beberapa langkah.
Sini ada 5 langkah. Yang pertama yaitu membaca masalah dengan teliti, kemudian menentukan apa saja yang diketahui dari masalah tersebut dan apa saja yang belum diketahui. Yang kedua, tulis lengkap informasi dari pembacaan masalah. Jadi apa yang kita lihat itu langsung kita tulis informasinya, guys. Apapun itu, sekecil apapun itu informasi, itu harus kita tulis ya. Yang ketiga, yaitu gunakan variabel untuk apa saja yang belum diketahui atau dicari. Yang keempat, konstruksi diagram atau bagan untuk memudahkan atau menentukan hubungan yang ada antara unsur-unsur dan variabel yang diketahui. Nah, yang terakhir atau yang kelima, itu menyatakan model matematika yang dicari dalam bentuk persamaan atau pertidaksamaan atau sistem persamaan. Jadi itu adalah contoh model matematika yang kita Jadi ini adalah contoh model matematika yang saya cari sumbernya. Ya guys, jadi saya dapat 5 informasi. Oke, jadi di sini ada contoh soal. Seperti yang tadi awal saya bilang, saya bakal ngasih contoh soalnya. Jadi ini guys contoh soalnya. Saya bacakan ya. Ani membeli 2 kilo apel dan 3 kilo pisang dengan seharga Rp44.000. Sedangkan Rina membeli 5 kilo apel dan 4 kilo pisang seharga Rp82.000. Buatlah model matematika dari persamaan berikut ini. Oke, salah. Buatlah model matematika dari permasalahan berikut ini. Oke, di sini udah ada penjelasannya ya, penyelesaiannya. Apel diwakili dengan variabel X, sedangkan pisang itu diwakili dengan variabel Y. Maka model persamaan di atas tuh seperti ini. 2X ditambah 3Y sama dengan 44.000, itu adalah persamaan yang pertama. Dan 5X plus 4Y sama dengan 82.000, itu adalah persamaan yang kedua. Ingat guys, yang X itu mewakili untuk apel, dan sedangkan yang Y itu mewakili itu mewakilkan untuk pisang. Oke, di sini kita akan membahas cara membuat model matematika. Di sini juga ada 5 caranya. Yang pertama itu kita wajib ya merubah permasalahan itu ke dalam bentuk matematika. Dan yang kedua, kita harus membuat asumsi. Ketiga, kita membuat formulasi. Keempat, kita harus menyelidiki sifat solusinya. Kelima, interpretasi. Oke guys, mungkin cukup sampai di sini aja penjelasan dari saya tentang model matematika. Jika penjelasannya kurang dimengerti ataupun masih banyak sekali kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf ya. 괜찮아요. 괜찮아. 괜찮아. Nah, di sini juga saya masih sama-sama belajar. Terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video yang kedua.